Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai naskah akademik serta rancangan undang-undang yang mengenai transaksi perdagangan aset virtual. Untuk kelompok 7 terdiri dari Wahid Tanto Wijaya, Anindya Firdaus, Agam Ari Ramadan, Oksyanindya Putri, Lintang Eka Putri, Reina Kalista Rahmadanti, Muhammad Fadli, Yuan Zafarina. Kemudian untuk bab 1 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada bab 1 ini berisikan latar belakang yang pastinya membahas mengenai latar belakang dibuatnya naskah akademik RUU ini. Juga ada identifikasi masalah yang akan menjelaskan apa saja yang dirumuskan dalam naskah akademik. Lalu selanjutnya ada tujuan dan kegunaan disusunnya naskah akademik ini. Dan yang terakhir ada metode yang digunakan untuk penyusunan naskah akademik ini. Selanjutnya untuk kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan bab 2, kajian teoritis dan praktik empiris. Yang poin A, kajian teoritis menurut pasal 1320 BW, 1 kesepakatan, 2 kecakapan untuk mengadakan perikatan, 3 suatu hal tertentu, 4 suatu sebab yang halal. Poin B, kajian terhadap asas atau prinsip yang berkaitan dengan penyusunan norma, 1 asas fakta sun servada, 2 asas konsensualisme, 3 asas itikat baik. Yang C, kajian terhadap praktik penyelenggara kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi masyarakat dan perbandingan dengan negara lain, yakni hubungan bisnis tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut: A, business to business, B, business to customer, C, customer to customer, D, government to public. Dan perbandingan dengan negara lain, yakni Ukraina. Pada tanggal 16 Maret 2022, Ukraina telah mengesahkan RUU tentang aset virtualnya di negaranya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Pada bab 3 naskah akademik ini, poin pertama adalah pengertian aset digital, poin kedua penjual dan pembeli aset digital, dan poin ketiga pembelian aset digital. Pengertian tentang aset digital tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Penjual dan pembeli dalam hal aset digital diatur dalam peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka komoditi yang mana sudah dijelaskan juga dalam bab 3 naskah akademik ini. Pada pasal 3 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka diatur bahwa aset kripto wajib diperdagangkan sesuai aturan yang sudah ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk bab 4 yaitu membahas tentang filosofi, sosiologis, dan yuridis. Dari filosofi sendiri, yaitu jadikan normal perkembangan teknologi yang semakin berkembang, memiliki aturan yang berkeadilan. Dan pada saat ini masyarakat sudah beralih ke aset digital guna untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu landasan yuridis. Tujuan negara membuat peraturan agar adanya sebuah kepastian hukum dan tidak terjadi sebuah kekosongan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk yang bab 5, di sini kami membahas tentang jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten atau kota. Yang pertama ada jangkauan dan arah pengaturan, kemudian yang B ada ruang lingkup materi muatan undang-undang yang mencangkup tentang ketentuan umum, kemudian ada ketentuan pidana, dan yang terakhir ada ketentuan peralihan. Untuk yang bab 6 akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Kehadiran aset digital membawa dampak dan manfaat. Di Indonesia sendiri, penggunaan aset digital mengalami peningkatan. Selain hal tersebut, perlu diterapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur aset digital. Hal ini bertujuan untuk menjamin dan memberi perlindungan kepada para pihak yang menggunakan aset digital.
Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan ke teman saya. Baik, terima kasih. Jadi dengan disusunnya naskah akademik tersebut, maka disusunlah rancangan undang-undang mengenai transaksi perdagangan aset virtual yang berisi pada bab 1, yaitu mengenai ketentuan umum yang terdiri dari 2 pasal yang mengatur mengenai hal-hal yang bersifat umum, berlaku bagi pasal-pasal berikutnya serta batasan pengertian dan definisinya. Untuk bab 2, yaitu asas serta tujuan, pasal 3 mengenai asas kebijakan perdagangan, dan pada pasal 4-nya mengenai tujuan dari kegiatan transaksi aset virtual. Untuk bab 3-nya yaitu mengenai elemen aset digital. Pada pasal-pasal ini menjelaskan tentang bentuk dari aset digital serta dokumen-dokumen, juga menjelaskan mengenai arti investasi dan bentuk investasi pada aset digital yang tertuang pada pasal 15 hingga 12. Kemudian akan dilanjut oleh rekan saya. Kemudian ada bab 4 mengenai elemen aset digital, yang mana substansinya berisi mengenai elemen apa saja yang membentuk aset digital. Kemudian bab 5 mengenai pelindungan aset virtual, yang substansinya mengenai perlindungan hukum apa saja terhadap hak ataupun transaksi dari aset virtual. Kemudian bab 6 mengenai perbuatan yang dilarang, ialah berisi substansi apa saja yang dilarang dalam kegiatan transaksi aset virtual. Kemudian bab 7 mengenai pemeriksaan, yang berisi substansi mengenai pemeriksaan terhadap indikasi pelanggaran dari hal yang dilarang. Kemudian bab 8 yaitu mengenai penyidikan, yaitu berisi substansi yang mengatur mengenai tata cara penyidikan terhadap pelanggaran seperti dicantum dalam bab 6. Kemudian yang terakhir adalah bab 9 yaitu sanksi, yang isinya mengenai substansi sanksi apa saja yang diberikan kepada pelanggaran yang tercantum pada bab 6. Mungkin sekian, saya kembalikan ke ketua kelompok. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Begitulah naskah akademik serta rancangan undang-undang tentang transaksi perdagangan aset virtual. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.